Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar merencanakan jembatan dari nol part 4 ya, perhitungan lantai trotoar. Kita akan melanjutkan untuk video yang kemarin. Rekan-rekan yang mungkin belum tahu video kemarin bisa cari di channel RTS. Biar tidak lama-lama, saya buka langsung untuk perhitungannya. Ya, ini file yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan sampai di sini bahwa untuk sandaran. Nah, kita selanjutnya membuat sheet baru, rekan-rekan. Kita akan menghitung untuk lantai trotoarnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya sedikit zoom. Nah, untuk perhitungan lantai trotoar, beberapa mungkin saya perlu jelaskan bahwa fungsi utama trotoar adalah memberikan layanan yang optimal bagi pejalan kaki, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Ya, ini berdasarkan PPJJR, Peraturan Pembebanan Jembatan Jalan Raya ya, 1987. Konstruksi trotoar harus dipertimbangkan terhadap beban hidup atau HI sama dengan 500 kg per meter persegi. Nah, inilah untuk ibaratnya minimalnya adalah 500 kg per meter persegi. Untuk kerbnya yang terdapat pada tepi-tepi lantai trotoar diperhitungkan untuk dapat menahan beban satu horizontal ke arah melintang jembatan sebesar P-nya adalah 500 kg per meter. Ya, yang bekerja pada puncak kerb yang bersangkutan atau pada tinggi 25 cm di atas permukaan lantai kendaraan apabila kerb lebih tinggi dari 25 cm. Jadi intinya pembebanan minimal yang ada di PPJJR ini sudah ditentukan bahwa untuk lantai trotoar minimalnya ada 500 kg per meter persegi, dan untuk kerbnya pun juga harus mampu menahan gaya horizontal sebesar 500 kg ya. Seperti itu. Nah, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ini yang lapis pertama adalah plat lantainya ya, plat lantai. Terus kemudian untuk P2 nya atau P1 atasnya maksud saya adalah di lantai trotoarnya. Terus di sini H ini adalah untuk pembebanannya, jadi pembebanan daripada si lantai trotoar, dan nanti untuk distribusikan ke untuk yang plat lantai. Nah, pembebanan. Oke, rekan-rekan, di sini saya sudah membuat untuk perencanaannya. Jadi rekan-rekan nanti bisa langsung menuliskannya ya. Jadi dari part 1 sampai nanti ini ke part 3, nanti rekan-rekan bisa sambil nulis untuk bentuk formnya ini. Ya, nanti bisa dituliskan sendiri sambil belajar juga. Karena juga kenapa saya tulis sambil jalan, karena kalau saya tulis sambil jalan rekan-rekan nanti akan sangat panjang sekali karena saya harus menulis dan formatnya dan sebagainya. Oke, perencanaan di sini yang pertama adalah FC-nya kita menggunakan 25 MPa ya. Terus kemudian untuk ini adalah berat jenis rekan-rekan. Ya, berat jenis betonnya ya, kita menggunakan 2500. Jadi di sini rekan-rekan bisa menggunakan antara mungkin 2004. Biasanya sih 2400, tapi di sini saya mau menggunakan 2500 kg per meter kubik. Terus kemudian FY-nya, FY ini untuk kita, karena untuk saya kira di lantai trotoar kita cukup menggunakan FY 240 MPa saja ya, saya kira sudah cukup. Ini adalah asumsi perencanaan rekan-rekan. Terus kemudian untuk ini adalah diameter tulangan yang kita gunakan. Saya kira menggunakan ini 16, kita menggunakan 16 rekan. Kita menggunakan 16 140. Ya, kita coba-coba dulu aja ya. Tapi kalau di SNI 2009 mungkin sudah FY-nya 400 gitu. Gak apa-apa, kita namanya perencanaan, kita coba-coba saja. Ya, syarat untuk FY. Terus kemudian di sini rekan-rekan FY ini untuk FU-nya sekitar 370-an kan, jadi masih bisa masuk FY-nya. Kalau mungkin untuk kita baratnya menggunakan yang lebih kecil nanti supaya memang, namun asumsi ini nanti bisa kita ada pengecekan apakah kuat atau tidak. Ya, di sini kita menggunakan diameter 16 mili.
Terus kemudian selanjutnya untuk D aksennya, D aksen kita didapat dari ini rekan-rekan, H min P setengah dari diameter tulangan. Karena kita menggunakan lantai trotoar itu tebalnya adalah 25 cm. Nah, mungkin lebih enaknya saya tuliskan di bawah sini rekan-rekan ya, biar rekan-rekan juga paham maksudnya dari itu. Ini adalah untuk rumusnya H min P min setengah 1/2 dari diameter dari ini. Nah, sorry nggak bisa tuh. Nah, dari ini rekan-rekan ya, ini setengah ini. Terus kemudian kita selanjutnya akan menghitungkan juga untuk ini adalah tulangan. Nah, oke, selanjutnya untuk hasilnya sama dengan kita taruh saja di sini, tidak apa-apa ya, tidak perlu saya lihat lagi. Terus kemudian ini sama dengan, karena ketemu tadi adalah 0,25 dari lantai trotoar ini, jadi kita tulis saja sama dengan adalah kita pakai satuan mili 25 min P nya itu adalah 40, adalah simputan kan 40 dikurangin lagi setengah dari diameter 16. Nah, di 0,5 dikali 16. Nah, ketemu ini adalah untuk nilai di aksennya milimeter. Oke, kalau memang sudah ketemu, selanjutnya ini data-data yang asumsi dari perencanaan kita. Terus yang untuk yang B-nya, untuk pembebanan ini, untuk P1 ya ini sudah saya tergambarkan juga ya, untuk alur pembebanan P1, P2, H1, H2. Nah, kita bisa dilihat di sini biar lebih enak. Saya view, kita split saja rekan-rekan ya. Sorry, kita splitnya yang agak di ini aja. Kita split di sini. Nah, untuk pembebanan sendiri kita sudah saya tuliskan bahwa ini untuk P1 daripada trotoar ini adalah 0,25. Kita ambil untuk pembebanan per meter perseginya. Jadi kita nanti ketemunya adalah ini kilogram. Jadi kalau saya tuliskan adalah 0, ini sudah saya tuliskan biar rekan-rekan juga mudah, 0,25 dikali 1 dikali 1 dikali 250. Ini 250 ini adalah didapat dari berat jenis daripada betonnya. Nah, ketemu. Terus kemudian yang kedua, ini juga didapat dari berat jenis beton ya. Ya, saya geser sedikit lagi biar jelas. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini adalah tapi 0, ini adalah untuk jembatannya 0,2 ini 2500. Oke, ketemu 500 kg. Terus kemudian akibat beban hidup, jadi akibat beban hidup sudah diatur di awal tadi bahwa minimal adalah 500 kg per meter persegi. Nah, jadi kita langsung saja otomatis 500 ya, terus saja langsung 500 ini juga untuk beban tumbukan secara horizontal juga 500. Ini adalah satuannya kilogram. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari akibat momen yang terjadi pada di titik A. Titik A adalah ini rekan-rekan. Jadi kita harus mencari untuk momennya. Momen yang terjadi pada di titik A, karena di sini bawahnya adalah ada gelagar ataupun diafragmanya ya, gelagarnya. Jadi kita harus memperhitungkan untuk momen yang ada di sini, karena ini nanti pasti akan terjadi momen. Oke, selanjutnya jadi kalau saya lihat untuk perhitungan secara sederhana, balok sederhana ya. Ini posisinya titiknya ada di sini. Kalau kita akan mencari, tadi bebannya ada di sini. Ya, mungkin sebenarnya kan ini panjang di sini. Ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Seharusnya untuk arahnya adalah minus ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung saja secara ini kita tulis untuk satuannya dan ininya sama dengan ini di
kali 0,5 adalah setengahnya. Inilah kilogram. Ini akan satu di sini. Kilogram meter ini kan, karena emang ini adalah satuan meter ya, sorry. Meter. Oke. Kemudian di sini 500. 500 ini adalah beban untuk dari plat jembatan dikalikan 0,5 juga. Ketemu 250 kilo. Terus kemudian di bawahnya ini juga ada MH1. MH1 ada di sini. Ini adalah beban daripada tadi ya yang dipersyaratkan. 500 juga, ini dikalikan dengan 0,5 atau setengahnya. Terus kemudian untuk MH2 karena memang posisinya di sini, jadi otomatis untuk mulai titik A ini adalah 25 plus 20 sama dengan 45 cm, sama dengan ini dikalikan dengan 0,45. Oke, sudah ketemu rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan mencari untuk M total, momen ultimate-nya. Ya, kita tulis saja di sini, kita tambah lagi MU, M total, kita tulis saja M total itu ya. Total atau MU, momen ultimate dari keseluruhan ini kita jumlahkan, kita sum. Terus tarik bawah, enter. Nah, ketemu bahwa 1037,5 kg. Ya, ini adalah kilogram per meter rekan-rekan ya. Ya, ini udah ketemu kurang lebih hampir 1 tonan ya. Jadi beban momen ultimate-nya yang kita dapatkan. Nah, di sini mungkin juga agak sudah paham ya untuk alurnya, bahwa caranya tadi sudah ada semuanya. Terus untuk selanjutnya kita akan menghitung perhitungan tulangan. Untuk perhitungan tulangan ini saya kira untuk di part selanjutnya ya. Ini saya sudah kasih contoh untuk rumusnya, kisi-kisinya, MU B D kuadrat kali 10 min 2 dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk pada part kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sekiranya mungkin kalau ada kesalahan atau mungkin ada masukan bisa ditambah di kolom komentar. Terus kemudian juga sekiranya bila bermanfaat, rekan-rekan bisa mensubscribe channel ini supaya nanti kedepannya kita bisa membagikan ilmu secara kontinu. Kalau mungkin ibaratnya tidak bermanfaat untuk rekan-rekan, jangan di subscribe ya. Begitu ya. Terima kasih dari admin RTS, mohon maaf bila banyak salah, dan kita selanjutnya akan menghitung perhitungan tulangan di part selanjutnya ya. Di part selanjutnya yaitu di part 5 ya. Terima kasih rekan-rekan dan salam sipil.